sistem respiratori, acute lung edema. Tujuan pembelajaran 01 mahasiswa mampu memahami konsep acute lung edema, 02 mahasiswa mampu memahami pathway acute lung edema, 03 mahasiswa mampu melakukan manajemen ALO, 04 mahasiswa memahami evidence-based practice terkait ALO. Pendahuluan, ada gambaran pasien dengan sesak progresif, batuk dan ada demam tidak terlalu tinggi. TD 95/55 mm raksa. N110X, men, suhu 37,9 C, PP 86%, auskultasi ada ronci. Ronsen adanya edema paru. Riwayat masuk rumah sakit 2 tahun sebelumnya karena CHF. Apa yang sebenarnya terjadi sama pasien, dan bagaimana penanganannya? Anatomi pernafasan. Lung cancer is the leading cause of cancer deaths in Malaysia for both men and women. Your lungs are 2 spongy organs in your chest. The left lung is divided into 2 lobes, or sections, and the right lung has 3 lobes. When you breathe in, air enters your nose or mouth and passes into your trachea, or windpipe. At the carina, the trachea divides into 2 bronchi, then branches into smaller bronchioles. The bronchioles end in tiny air sacs, or alveoli. Here, the oxygen in the air you inhale passes into the bloodstream, and carbon dioxide from your body passes out of the bloodstream. The carbon dioxide is expelled from your body when you exhale. Your lungs are encased by pleura, a thin membrane that protects them and helps them slide back and forth as you breathe in and out. Underneath your lungs is the diaphragm, a smooth, thin muscle that helps your lungs expand and contract as you breathe. Your lungs are connected to small collections of immune system cells called lymph nodes by way of lymphatic vessels. You have groups of these lymph nodes near your lungs, above your collarbones, and behind your breastbone, as well as in other parts of your body. The lymphatic vessels carry bacteria, cancer cells, and other unhealthy material away from your lungs and other organs in a clear fluid called lymph. Lymph nodes filter this material out of the lymph. Lung cancers most commonly start in the bronchi, but they can also begin in the trachea, bronchioles, or alveoli. Pengertian. Edema pulmo merupakan akumulasi abnormal cairan ekstravaskuler di parenkim paru. Etiologi kelebihan volume timbul karena peningkatan cepat tekanan hidrostatik kapiler paru. Hal ini biasanya terlihat pada kelainan yang melibatkan fungsi sistolik dan diastolik ventrikel kiri, miokarditis akut termasuk etiologi lain dari kardiomiopati non-iskemik, infak miokard akut, fungsi katup, regurgitasi dan stenosis aorta, mitra dalam rentang sedang hingga berat, ritme, fibrilasi atrium dengan respons ventrikel cepat. Takikardia ventrikel, blok jantung derajat tinggi, dan derajat ketiga. Disebabkan oleh cedera paru yang mengakibatkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah paru yang menyebabkan pergerakan cairan yang kaya protein ke kompartemen alveolar dan interstisial. Cedera paru-paru akut dengan hipoksemia berat disebut sebagai sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) dan terlihat pada berbagai kondisi yang berdampak langsung pada paru-paru. Seperti pneumonia, cedera inhalasi, atau secara tidak langsung, seperti sepsis, pankreatitis akut, trauma berat disertai syok. Etiologi, ketidakseimbangan, peningkatan tekanan kapiler paru, tekanan hidrostati, perubahan, permeabilitas, pneumonia, aspirasi lambung, trauma di luar toraks, pankreatitis, penyebab lain, eklamsia, post-anestesi, post-pemasangan bypass, pulmonari embolis, insufisiensi limfatik, post-transplantasi, karsinoma limfatik. Etiologi, biasanya bersifat kardiogenik, ventrikel kiri, tetapi cairan juga dapat menumpuk karena kerusakan paru-paru.
Kerusakan ini dapat berupa cedera langsung atau cedera yang dimediasi oleh tekanan tinggi dalam sirkulasi paru. Ketika secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh peningkatan tekanan ventrikel kiri, edema paru dapat terjadi ketika tekanan paru rata-rata meningkat dari normal 15 mmHg menjadi di atas 25 mmHg. Secara garis besar, penyebab edema paru dapat dibagi menjadi kardiogenik dan non-kardiogenik. Menurut konvensi, kardiogenik mengacu pada penyebab ventrikel kiri. Etiologi berdasar klasifikasi. Kardiogenik. Gagal jantung kongestif yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah keluar dari sirkulasi paru dengan kecepatan yang cukup. Edema paru Disney disebabkan oleh gagal ventrikel kiri, aritmia, atau kelebihan cairan, misalnya dari gagal ginjal atau terapi intravena. Krisis hipertensi dapat menyebabkan edema paru karena peningkatan tekanan darah dan peningkatan afterload pada ventrikel kiri menghalangi aliran ke depan dan menyebabkan peningkatan tekanan baji dan edema paru berikutnya. Non-kardiogeni. Edema paru tekanan negatif di mana tekanan negatif yang signifikan di dada, seperti dari inhalasi terhadap obstruksi jalan napas bagian atas, pecah kapiler dan memenuhi alveoli. Edema paru tekanan negatif memiliki kejadian dalam kisaran 0,05 hingga 0,1% untuk anestesi umum. Tekanan negatif menyebabkan peningkatan preload yang signifikan, sehingga meningkatkan volume darah paru. Ada juga peningkatan yang signifikan pada afterload ventrikel kiri, yang menyebabkan penurunan curah jantung. Peningkatan volume darah paru seiring dengan penurunan curah jantung akan meningkatkan tekanan transudatif paru. Dengan semua ini terjadi, resistensi pembuluh darah paru meningkat menyebabkan pergeseran septum intraventrikular. Pergeseran septum ventrikel ke kiri menyebabkan disfungsi diastolik ventrikel kiri, yang selanjutnya meningkatkan tekanan hidrostatik paru. Penyebab neurogenik, kejang, trauma kepala, pencekikan, sengatan listrik. Manifestasi. Gejala umum YG muncul adalah sesak nafas, dapat juga disertai batuk, keringat berlebih, kecemasan, dan palung. 2. Sesak nafas dapat bermanifest menjadi ortopnea atau PEN. 3. Edema ekstremitas, perifer atau organ. 4. Terjadinya peningkatan JVP dan hepatomegal. Fisiologi dari mikrovaskuler pertukaran cairan di paru. Data penunjang. Laboratorium. Kadar plasma otak natriuretik peptida, BNP, sering digunakan dalam evaluasi edema paru. BNP disekresikan terutama oleh ventrikel kardiak sebagai respons terhadap regangan dinding atau peningkatan tekanan intrakardiak. Pada pasien dengan gagal jantung kongestif, kadar BNP plasma berkorelasi dengan tekanan akhir diastolik ventrikel kiri 18, 21 dan tekanan oklusi arteri paru. Röntgen.
Untuk mendapatkan gambaran atau perbedaan antara kardiogenik dan non-kardiogenik memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pengambilan cairan edema. Pulmonary artery catheterization. Kateterisasi arteri pulmonalis digunakan untuk menilai tekanan oklusi arteri pulmonalis, dianggap sebagai standar emas untuk menentukan penyebab edema paru akut. 44 Kateterisasi arteri pulmonal juga memungkinkan pemantauan tekanan pengisian jantung, curah jantung, dan fase sistemik, resistensikuler selama pengobatan. Echocardiography. Temuan elektrokardiografi mungkin menunjukkan iskemia atau infark miokard. Kadar troponin yang meningkat dapat mengindikasikan kerusakan pada miosit. Namun, peningkatan kadar troponin dapat terjadi pada pasien dengan sepsis berat dengan tidak adanya bukti sindrom koroner akut, dan pemeriksaan toksikologi dapat mengarah pada diagnosis konsumsi yang tidak terduga. Kadar serum amilase dan lipas yang meningkat menunjukkan adanya pankreatitis akut. Pada pasien dengan edema paru akut, obstruksi parsial dari saluran udara bagian bawah dengan cairan sering terjadi. Hal ini paling sering mengakibatkan suara ronki saat pasien bernapas dan dapat menyebabkan mereka batuk terus-menerus. Adanya sputum berbusa merah muda menunjukkan edema paru akut yang parah. Selain penggunaan Suktion, manajemen jalan nafas berfokus pada masalah yang berhubungan dengan pernafasan. Breathing. Lihat kondisi perifer dan sentral, kemudian monitor saturasi oksigen, MEBAZA, 2015. Hasil Röntgen, untuk melihat adanya penumpukan paru, S1MCH Pronunciation Murray et al. 2012. Dampak dari penurunan saturasi mengarah terhadap pernafasan. Monitor untuk menentukan kebutuhan oksigenasi, O'Driscoll et al. 2008. Laju pernafasan 30 dg saturasi 90% memerlukan penanganan lebih lanjut, NICE 2014, Solvari et al. 2015. NIP terdiri dari dua metode dukungan ventilasi, tekanan saluran napas positif berkelanjutan, CAP, dan tekanan saluran napas positif bifase, BPAP. Literatur menunjukkan keberhasilan penggunaan IPPV dalam pengelolaan edema paru non-kardiogenik akut, oleh Ryan S1MCH Pronunciation Kinlay 2011, Shetty et al. 2015. Bantuan pernapasan dapat dibantu dengan memberikan tekanan positif ke jalan napas, yang pada gilirannya meningkatkan pertukaran gas, mengoptimalkan paru-paru, volume dan mengurangi kerja pernapasan. Mengakibatkan peningkatan kadar oksigen, Credland 2013. Ventilasi tekanan positif non-invasif, NIP, semakin banyak digunakan untuk menangani kardiogenik akut edema paru dan lebih efektif daripada terapi oksigen dalam mengatasi efek gangguan pernapasan dan mengurangi kebutuhan intubasi endotrakeal, Masip et al. 2000. Sirkulasi. Pasien dengan ALO sering terkena hipertensi, dengan hipotensi menjadi indikasi penurunan fungsi jantung dan mengalami shock kardiogenik. MAP digunakan sebagai pengukuran tekanan darah di area CAP kritis untuk memonitor tekanan darah sebagai indikasi perfusi daripada tekanan darah sistolik saja, Ferns et al. 2010. Elektrokardiogram, EKG, 12 lead adalah tidak mendiagnosis edema paru akut tetapi dapat memberikan informasi mengenai penyebab yang mendasari, seperti miokard infark, hipertrofi, pembesaran salah satu atau lebih banyak ruang jantung atau iskemia yang membutuhkan koreksi segera, Figueras et al. 2005, S1MCH Pronunciation Murray et al. 2012, Mebaza et al. 2015. Penata laksana. Oksigenasi. Kaji pernafasan pasien untuk memenuhi kebutuhan oksigen dengan jenis terapi yang sesuai. Farmakoterapi. Mengarah terhadap manajemen cairan, kecemasan, hingga memperbaiki kontraktilitas jantung. Hemodinamik. Memonitor secara berkala agar pasien tidak mengalami shock. Perawatan sportif. Mengarah terhadap kenyamanan pasien. Pemasangan ventilasi mekanik.
jika pasien mengalami gagal nafas. Oksigenasi, pemberian ventilasi mekanik non-invasif tekanan negatif, mengurangi risiko cedera dan memberikan kenyamanan kepada pasien. Karena pemasangan melalui hidung dengan menggunakan sungkup muka yang nantinya disambungkan ke ventilator. Terapi oksigen reservoir, monitor saturasi oksigen jika di bawah 90% untuk kebutuhan memberikan terapi oksigen jenis reservoir, AGD, untuk melihat kadar oksigen dalam darah. Intubasi, pemasangan ventilasi mekanik invasif ketika pasien mengalami kegagalan bernafas. Penata laksanaan awal pada pasien kondisi kritis melibatkan dekontaminasi lambung dan perawatan suportif untuk memastikan jalan napas, pernapasan dan sirkulasi yang memadai. Pemeliharaan sirkulasi yang memadai sering membutuhkan banyak terapi simultan yang mencakup cairan intravena, vasopresor, inotropik, kalsium, glukagon, insulin dosis tinggi dengan terapi glukosa tambahan, fosfodiesterase inhibitor, alat mekanis seperti alat pacu jantung dan bahkan oksigenasi membran ekstrakorporeal pada shock refraktori. Pengobatan sebagian besar edema paru non-kardiogenik suportif bertujuan untuk memastikan ventilasi oksigenasi memadai dan oksigenasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengelola pasien menggunakan NIV dengan kondisi sadar dan kooperatif. Penelitian telah menunjukkan penurunan angka kematian jika menggunakan NIV lebih awal dalam perjalanan penyakitnya. Shetty, 2015. Farmakoterapi. Morfine. Morfin menjadi salah satu perawatan di ruang intensif dalam mengurangi sesak pada ALO. Karena mampu melakukan venodilatasi mengakibatkan pengurangan beban kerja jantung dan preload. Nitrat. Ada perubahan pada kebutuhan ventilasi mekanik, perubahan tekanan darah, ketika pemberian nitrat dibarengkan dengan terapi morfin dan diuretik. Mekanisme kerja nitrat merelaksasikan otot polos, menyebabkan beban kerja preload akan berkurang, sehingga mampu meningkatkan oksigenasi dan mengurangi beban kerja jantung. Diuretik bermanfaat pada pasien dengan ALO guna mengurangi kelebihan cairan, sehingga mampu mengurangi beban kerja jantung. Pemberian melalui perbolus dengan dosis 40 hingga 80 mg atau lebih tinggi pada pasien dengan GGK. Diagnosa keperawatan. 1. Ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan yang ditandai dengan sesak saat melakukan aktivitas, dyspnea, pola nafas abnormal, penggunaan otot bantu pernafasan, kode 00032. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen yang ditandai dengan perubahan elektrokardiogram, EKG, keletihan, dyspnea setelah beraktivitas, kelemahan umum, kode 00092. 3. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan kelebihan asupan cairan yang ditandai dengan gangguan pola nafas, penurunan hematokrit, penurunan hemoglobin, dyspnea, edema. Pemantauan respirasi. 1. Monitor kecepatan, irama, kedalaman dan kesulitan bernafas. 2. Monitor pola nafas, bradipnea, tachypnea, hiperventilasi, Kussmaul, Chenistoff. 3. Auskultasi bunyi paru atau bunyi tambahan seperti ronci atau mengi. 4. Monitor saturasi oksigen. 5. Catat onset, karakteristik dan lamanya batuk. 6. Monitor hasil AGD. 7. Monitor hasil Röntgen. NIC, peningkatan latihan kode 0200. 1. Kaji hambatan untuk melakukan aktivitas. 2. Dukung individu untuk memulai atau melanjutkan latihan. 3. Dampingi pasien pada saat menjadwalkan latihan secara rutin. 4. Lakukan latihan bersama individu jika perlu. 5. Monitor tanda-tanda vital sebelum dan setelah melakukan aktivitas. NIC, Manajemen Elektrolit Kode 2080. 1. Pantau kadar serum elektrolit yang abnormal seperti yang tersedia. 2. Berikan cairan yang sesuai.
3. Jaga pencatatan intake, asupan dan output yang akurat. 4. Batasi cairan yang sesuai. 5. Monitor tanda-tanda vital yang sesuai, TD 120-80 mmHg, nadi 60-100 x menit, RR 12-20 x menit, S 36-50 C.